Waalaikumsalam. Ya, bener nak? Pengen burger sama ayam? Oh iya, nanti mama lagi nyari ini sambil jalan dulu. Ya, sampai di rumah ya. Waalaikumsalam. Yuk, jalan lagi Pak. Kita cari burger. Oh iya. Pak Nugroho, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini lagi cari burger sama chicken nih Iya. Pak. Buat anakku. Tapi ini ada Halia Question. Iya, ini rumah saya. Oh, di sini. Nggih. Wah, berarti ada juga burger ya sama ayam chicken. Sebenarnya kalau yang menu-menu itu ada di warung saya yang di Oh, sebelah gitu. sana. Tapi bisa dibikinin di sini juga. Oh gitu, ya tempatnya unik. Pak, aku tak di sini dulu. Mau sambil main sambil ngobrol ya Pak ya? Mampir aja. Iya. Ya, enggak ada ibu di rumah. Ya kalau mama pengen main di sini, papa tak pergi dulu nyari makan burung dulu ya. Ditinggalin ibu. Iya. Insya Allah. Sambil mau jalan-jalan. Sama. Ah, di sini Halia Question. Nanti jemput lagi ya Pak? Ya udah kalau mau di sini, Ya. papa pulang aja. Iya, nanti dijemput ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, asik ini tempatnya unik. Iya, belum pernah kesini ya bu ya? Ya. Ah, Nah, kebetulan kan aku tuh seputar sini lihat map. Iya. Ternyata ada lihat musik. Oh. Kebetulan anakku pengen ayam sih. Nggih, ini di rumah. Ternyata di sini. Iya, Bu. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Iya, dari mana tadi bu? Ini dari rumah temen. Oh, ada pesanan pak ya? Ada pak. Oh, benar. Bu, ada pesanan. Bagi Pak, nggih. Assalamualaikum. Salam ya Pak. Iya, saya mau pesen-pesen ambil ngobrol ya. Masuk yuk. Iya, karena di sana ya, Iya. pengen main-main. Makasih ya pak. Iya. Monggo Pak, ya, ya. Bisa? Oh, di sini tuh. Udah di belakang ya Mbak, apa-apa ya Mbak? Oh, di sini ya, Bu, ya tempat apa untuk masak-masak gitu. Iya Mbak. Oh. Sekalian buat rumah tamu juga bisa. Oh, gitu. Iya, kebetulan. Biar bisa lihat dapurnya. Iya, kebetulan anakku tuh ya itu tadi pesen apa burger sambil jalan-jalan sama ayam. Kata Pak Nugroho bisa di sini sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Iya. Ada gitarnya ya, Mbak ya? Punya siapa? Ada punya teman di sini mau main gitar. Iya, bolehlah sebelum itu kita ngobrol Oh, boleh, main silakan. gitar dulu. Iya. Ah, iya, terima kasih. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita. Terpisah jarak dan waktu. Ingin kuungkapkan rinduku lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin.
sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah, sekedar kata. Wah, keasikan nyanyi, aku sampai lupa menyapa pemirsa nih Bu Rita sama Pak Nugroho. Tak sapa dulu ya. Halo pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Endang Sundayani dalam program Kami Bisa. Pemirsa, saya tadi tidak sengaja menemukan toko makanan yang cocok banget buat anak-anak, makanan instan tapi sehat ya. Kita akan berbincang dengan Mbak Rita, tapi kita lihat dulu profil dari Mbak Rita. Ini dia. Nama saya Rita. Saya lahir di Semarang tahun 76. Saya sudah menikah. Suami saya Pak Nugroho. Kami ketemu sewaktu kami di SMA. Kami sudah menikah sekitar 15 tahun. Keseharian kami mengelola warung bersama dengan suami. Suami di warung, saya di rumah. Setiap hari kita prepare seperti ini, kemudian ada prepare nanti ada ayam, ada belanja, semacam begitu. Usaha ini udah kami jalani sekitar 5 tahunan dan sempat ada pandemi dan sempat ada suami kecelakaan. Waktu itu ya memang sih saya maaf ya. Waktu itu memang di saat pandemi saya kecelakaan. Tapi di sisi lain saya ada bersyukurnya karena waktu kecelakaan beliau keadaannya sadar. Kemudian dengan kondisi kakinya yang parah, kami berdua berdiskusi bagaimana baiknya. Terus kami berdua menyepakati untuk melakukan amputasi kaki kanan suami saya. Sewaktu suami saya bangun dari obat bius, saya menanyakan, "Mas, kamu udah tahu diamputasi?" "Udah." "Terus gimana?" "Nggak apa-apa." Nah, dengan begitu kami berdua sepakat untuk bangkit kembali dengan kondisi kami yang mungkin berbeda, tapi kami harus tetap berusaha maju dan tidak boleh lama-lama bersedih. Saya bilang ke suami bahwa mungkin kondisi sekarang berbeda, tapi kami ingin masih sama seperti yang sebelum amputasi dengan penyesuaian-penyesuaian. Misalnya mungkin sekarang speednya berkurang karena pakai kaki palsu, tapi itu nggak apa-apa. Suami saya semangat untuk berusaha. Terus nyetir mobil, beliau juga semangat untuk memulai kembali. Jadi butuh waktu itu butuh waktu recovery sekitar 6 bulan untuk beraktivitas seperti sedia kala. Walaupun dengan tahap-tahap yang pelan-pelan, tapi insya Allah sampai saat ini bisa berkelanjutan. Mbak Rita, itu sebetulnya kalau ide jualan Halia Cuisine itu dulunya dari mana, Mbak? Dulunya sebenarnya kan kata Halia itu kan jahe kan ya Mbak sebenarnya. Iya. Waktu itu kan memang kami lagi senang makan makanan Timur Tengah sebenarnya kan ya, tentunya seperti kayak nasi biryani, apa sih kebuli. Kemudian disesuaikan sama lidah orang sini, apa sih? Ini kita bikin chicken seperti ini. Nah, sekarang ini kita sudah kebuli mungkin kita variasi menunya kan. Sekarang kita pakai nasi putih dengan ayam ini kita kasih saus macam-macam, saus keju lah, saus barbecue lah, semacam itu. Jadi memang kita menunya memang sering kita rolling biar tidak bosen seperti itu, bervariasi Kolaborasi seperti gitu ya. Seperti itu Mbak. Sudah berapa lama Mbak berdirinya Halia Cuisine ini? Sekitar 2017. Oh, 2017. Iya, Ya. sudah lama. Terus itu resepnya dari mana Mbak kalau boleh tahu? Resepnya memang kadang kita browsing di YouTube memang. Cuma nanti kita kita
variasi sendiri, misalnya di YouTube bilang apa kita coba-coba kita adaptasi sama selera. Misalnya kan banyak mahasiswa nih, jadi kita seleranya kita sesuaiin aja seperti itu Mbak. Jadi kan yang asin ya udah kita banyakin asinnya seperti itu. Nah, itu kan tadi udah lama ya 2017. Itu ada berapa jenis makanan yang ada di Halia Cuisine ini? Sekarang ini ada ini, misalnya ini ayam saus keju, nanti ada ayam saus Korea, ada saus barbecue, ada saus Asian hot, kemudian juga ada burger di sini juga di warung juga ada nantinya. Kemudian kalau untuk yang pesanan masih ada nasi kebuli, ada nasi biryani, ada Lebih dari 5 berarti ya? Iya, Banyak cuma kan? nyari di Seven hari emang kita fokus ke chicken kita seperti ini gitu Mbak Ina. Terus yang membedakan Halia Cuisine dengan yang lain itu apa? Apa ya, mungkin kita prepare-nya ya memang benar-benar prepare, yang maksudnya kita memang sebelum kita jual memang kita tes food benar-benar gitu Mbak. Ini layak dijual apa enggak gitu, jadi memang kita nggak asal jual seperti itu. Kayak misalnya misal saya bilang enak, saya bilang kurang, jadi kita nggak jual dulu sampai benar-benar kami fix rasanya baru kita jual semacam begitu. Mas, ini ayamnya. Iya, Nah, dibantuin Mbak Ina. Nama saya Nugroho Wiwoho, saya lahir di Semarang tahun 1976. Saya sudah berkeluarga, ini Rita Puspitasari, istri saya. Pada waktu itu saya saat SMA satu kelas sama istri saya, jadi memang kita pernah satu kelas, kemudian berpisah lama karena saya dulu pernah bekerja di luar kota, kemudian ketemu kembali dan kita sudah menikah sekitar 15 tahun. Sekarang saya menggeluti dunia kuliner, saya membuka warung Gulai Bustaman di Jalan Taraman, dan di rumah ini kami bersama istri juga membuka pesanan-pesanan untuk makanan. Qadarullah, pada tanggal 10 Agustus 2020 saya setelah menutup warung, saya mengantarkan makanan. Kemudian di perjalanan saya mengalami kecelakaan, saya naik motor, saya mengalami kecelakaan, dan pada saat itu alhamdulillah saya sadar, saya kecelakaan dengan truk, kemudian dibawa ke rumah sakit. Pada saat itu saya tahu bahwa kaki saya sudah nyaris tidak berbentuk, jadi kemudian dokter pada saat itu juga berbicara kepada saya dan istri untuk mengambil langkah-langkah amputasi, dan pada saat itu juga ya karena memang saya juga melihat bahwa kemungkinannya sangat kecil sekali untuk bisa disambung lagi, ya kemudian saya dan istri mengambil keputusan untuk amputasi kaki kanan bawah lutut. Alhamdulillah setelah amputasi itu saya mendapatkan banyak informasi dan mengikuti berbagai komunitas sehingga sampai saat ini saya recovery, bisa memakai kaki palsu dan bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, pada saat itu memang siapapun manusia ketika diberi sesuatu oleh Allah itu pasti akan bereaksi. Qadarullah, ketika saya kecelakaan itu ya mesti down secara manusiawi, karena tetap kami memikir bahwa ini kedepannya sudah akan berbeda kehidupan kami. Tetapi apa yang kami kemudian yakini bahwa Allah itu menciptakan kami tidak sia-sia dan kami masih bisa beribadah kepada Allah. Jadi prinsip itulah yang kami tancapkan pada hati saya, pada hati istri saya, untuk tetap melangkah, untuk tetap bersemangat, dan insya Allah Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Semangat terus untuk mendampingi aku ya, istriku. Aku bisa. Membawa makanan khas dari luar ke Jogja
tidaklah mudah. Banyak rintangan yang harus dilewati, apalagi dengan keterbatasan yang dimiliki Pak Nugroho. Tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat Pak Nugroho untuk terus berkreasi dalam usaha makanannya. Kata Pak Nugroho, manusia itu diciptakan Allah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah, dan selama masih bisa, kenapa tidak? Jalani dengan maksimal, skenario Allah pasti terbaik. Pak Nugroho sama seperti manusia lainnya yang kadang ingin menyerah. Tetapi Pak Nugroho yakin untuk melewati semua ini, dan alhasil Pak Nugroho bisa membuat usaha Gulai Bustaman dan Big Food ini lebih baik. Selain diri sendiri, Pak Nugroho tentunya ada orang terdekat yang selalu support Pak Nugroho dalam kondisi apapun, antaranya keluarga, istri, dan keluarga besar. Apa saja Pak tantangan selama Bapak menjalankan usaha ini Pak? Dari awal itu bagaimana Pak tantangannya? Sebagai seorang pengusaha itu memang mesti ada resikonya. Ada kalanya kita nggak laku, ada kalanya kita nggak dapat customer sama sekali, dan itu memang harus kita benar-benar konsisten. Itu yang harus kita jalankan sebagai seorang pengusaha. Apalagi setelah kondisi saya sebagai disabilitas ini, semangatnya harus double. Karena terus terang aja untuk membuat sebuah aktivitas dengan kondisi kita seperti ini memang perlu semangat ganda. Jadi semangat untuk berusaha sendiri dan semangat kita sebagai disabilitas, sehingga kita itu bisa tetap apa ya, maksudnya bisa tetap berpikiran maju, move on untuk bisa bermanfaat, untuk bisa berusaha kayak gitu. Adakah rasa ingin menyerah Pak di usaha ini? Secara manusiawi kadang perasaan itu ada ya Mbak ya, tapi sekali lagi ketika kita tetap mempunyai semangat untuk tetap bisa berusaha, itu memang begitu turun nanti kita tambah semangat lagi, kita cas lagi semangat. Mungkin kita bisa diskusi dengan istri, kita bisa ngobrol dengan istri apa yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi memang tetap ada naik turunnya ada, tapi begitu turun kita harus bangkit lagi, itu aja sih. Dengar-dengar tempat makan ini juga biasanya ditempati untuk kumpul teman-teman disabilitas juga ya Pak? Itu kegiatannya apa aja Pak? Bener, alhamdulillah Mbak. Jadi tempat ini itu kita jadikan tempat ngumpul bagi teman-teman disabilitas. Kita bikin di sini itu namanya Divapreneur Generation seperti ada di tulisan depan. Oh, iya, Jadi Divapreneur Generation itu kumpulan teman-teman sesama pengusaha. Wow. Jadi yang teman-teman disabilitas yang punya usaha ngobrol di sini, ngumpul di sini, kadang kita bikin pelatihan di sini juga. Wah, dan bisa memajang produknya di sini. Oh gitu, Kayak jadi gitu. bisa nyimpen tempat apa produk-produk di Iya, sini kita ya? ada ruang pajang untuk teman-teman di sini. Keren banget Pak. Ya insya Allah semoga bermanfaat bagi teman-teman dan kita sama-sama belajar, Sama-sama belajar jadi pengusaha. Iya, nah Pak, harapan kedepannya untuk usaha ini apa Pak? Silahkan. Harapan saya untuk usaha ini, insya Allah usaha ini tetap diridhoi oleh Allah. Amin. Kemudian usaha ini bisa berkembang, bisa diterima ke masyarakat umum dan bisa lebih mendekat kepada masyarakat umum dengan kebermanfaatan yang ada di warung ini, baik dengan produk-produknya atau dengan Divapreneur Generation. Seperti itu. Terima kasih ya Pak ya, sukses selalu. Terima kasih. Nah pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Nugroho yang luar biasa, sangat menginspirasi. Ingat, kami tidak ingin dikasihani, tapi beri kami kesempatan karena kami bisa. Aku bisa. Bukan sepasang merpati jika tidak saling melengkapi. Sangat terharu mendengar kisah Pak Nugroho dan Bu Rita ini yang kuat dan menginspirasi. Nama saya adalah Saryanti. Saya bekerja di sini selama 2 tahun. Pelajaran yang bisa saya ambil dari mereka adalah mereka orangnya yang mandiri, tidak mudah menyerah, dan selalu jujur dan terbuka lah sama saya. Semangat buat Bu Rita dan Pak Nu.
Perkenalkan, nama saya Hendri. Bekerja sama Pak Nugroho udah dari 2019. Untuk bekerja di sini, dari sekian banyak tempat kerja mungkin di sini lebih paling nyaman. Soalnya bisa dianggap kayak keluarga sendiri, bukan seperti tenaga kerja itu. Dari semangat kerjanya, nggak pantang menyerah, sangat memotivasi banyak orang yang dengan kondisi difabelnya, nggak seperti orang normal kayak lainnya. Untuk Pak Nugroho, semangat ya Pak. Gimana Pak rasanya Pak? Mantap, Alhamdulillah. empuk, dan jamunya pakai apa ini bumbunya? Bumbu rahasia itu. Sip, mantap Pak. Nanti jangan lupa, nanti malam ada rapat RT. Oh, siap. Nanti rawuh. Kumpulan RT. Ya. Ya, saya siap datang. Insya Allah. Oke. Saya Pak Hadi dan beliau ini Pak Nugroho, orangnya itu ya, benar-benar energik. Dia walaupun difabel, namun jiwanya itu jiwa sosial dan tidak pernah ada rasa atau mengeluh sedikit pun. Jadi saya sebagai tetangga atau langganan di sini, saya merasa bangga mempunyai teman atau saudara seperti Pak Nugroho itu. Dan perlu kita ketahui, kita sebagai manusia biasa yang mungkin tidak pernah seperti Pak Nugroho. Makanya kita tetap memberi kesemangatan yang tinggi. Pokoknya Pak Nugroho semangat, semangat dan semangat. Pak Nugroho orangnya sangat baik dan rendah hati. Untuk teman-teman difabel, kami menitipkan produk disabilitas di WhatsApp-nya Pak Nugroho. Pak Nugroho salah satu orang untuk motivasi saya dan teman-teman untuk bangkit. Kita bisa. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tergantung bagaimana cara kita untuk mensyukuri itu semua. Seperti kisah Pak Nugroho yang selalu semangat dalam hal apapun dan selalu ikhlas dalam menjalankan sesuatu. Semoga kita semua bisa seperti Pak Nugroho yang memiliki semangat dan motivasi yang tinggi. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa untuk tetap semangat dan berbuat baik kepada sesama. Ingat, kami tidak ingin dikasihani, tapi beri kami kesempatan karena kami bisa. Sinar pagi terasa hangat bersinar. Ku tetap bersyukur, ku tetap berdoa. Tak pernah kecewa dengan apa yang ku punya. Tetap jalani, walau berat untuk lewati. Shalalalala, ku bisa taklukkan dunia. Syururururu, ku bisa wujudkan mimpi meski ku berbeda. Tapi jangan kau meremehkan, karena aku bisa. Karena aku bisa. Karena aku bisa.